Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Bagus dengan NIM terakhir 094 dari kelas TIB angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Di materi kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu pengertian routing dinamik, macam-macam routing dinamik, yang ketiga keuntungan dan kerugian routing dinamik, dan percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi routing pada yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam dari routing dinamik ada 5 jenis, yaitu RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Source Path First, EIGRP, ENCHED, Internal Gateway Routing Protocol, dan terakhir BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Keuntungan dan kerugian menggunakan routing dinamik. Keuntungan menggunakan routing dinamik, yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang berhubungan langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router konfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada apabila suatu jalur rusak. Kerugian menggunakan routing dinamik, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang keempat, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Selanjutnya kita akan melakukan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer untuk routing dinamik ini. Yang pertama, sudah saya siapkan skemanya seperti ini pada routing kali ini, sama seperti praktik minggu kemarin. Yang pertama kita coba cek untuk PC1, tapi configuration-nya seperti ini. 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.62, dan servernya 33.33.33.1. Selanjutnya kita ke PC2. 192.168.1.65 untuk IP address-nya. Subnet masknya menggunakan 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126, dan servernya 33.33.33.1. Selanjutnya kita ke PC3. IP address-nya menggunakan 192.168.1.253, subnet masknya menggunakan 255.255.255.128. Default gateway-nya menggunakan 192.168.1.254, dan servernya dikosongi semua sesuai default. Hanya ke server 1. Configuration-nya IP address-nya 333.33.33.1. Subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Hanya ke server 2. Configuration IP address-nya 143.43.43.1. Subnet masknya 255.255.255.255. Default gateway-nya 43.43.43.3.
Selanjutnya kita masuk ke router. Untuk statiknya sudah saya kosongi, untuk RIP-nya sudah saya isi. Kita saja ke CLI. Kita masukkan perintah no, dan perintah version. Oke, selanjutnya kita kembalikan config setting, kita save. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita ke router 2. Statiknya sudah saya kosongi, RLP-nya pun sudah saya isi. Kita ke CLI. Kita masukkan perintah yang sama. Selanjutnya version. Oke, kembali ke config setting, kita save. Selanjutnya ke router 3. Statiknya sudah dikosongi, RAP sudah saya isi juga. Kita ke setting, kita masukkan perintah yang sama kayak tadi. Kita ke config, kita setting, kita save. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita Alt S. Configuration note in the startup configuration will be lost registered network. Yes, kita reset dulu, nunggu sampai kembali ke hijau lagi. Oke, setelah kita tadi reset, selanjutnya kita cek di CLI-nya. Kita masukkan perintah show IP. Oke, sudah connect semua. Dan kita ke router 2, masuk di CLI. Perintahnya siapa? Oke, di PC3. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita ke simulasi. Filternya ICMP. Selanjutnya kita coba lihat praktikumnya apa aja. Kirim simple PDU dari PC1 ke PC2. Oke, PC1 ke PC2. Kita jalankan. Bisa terjadi error, kita delete dulu. Kita coba lagi. Percobaan satu telah selesai. Kita coba delete lagi. Kita hapus saja biar lebih mudah. Dan yang ke PC, dari PC1 ke PC3. Simple PDU PC1 ke PC3. Kita coba lagi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu mengirim
simbol PTU dari server 1 ke server 2. Berhasil, selanjutnya kita kirim simbol PTU dari PC3 ke server 1. Berhasil juga, selanjutnya kirim simbol PC3 ke server 2. Berhasil juga. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.